Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video yang kedua di semester 2 ini kita akan belajar tentang skala dan perbandingan. Materi skala dan perbandingan ini tentu saja tidak asing bagi kalian ya, karena waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Nah, pada video kali ini Ibu hanya akan membahas beberapa soal yang tentunya juga tidak asing bagi kalian. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Yang pertama, skala. Skala pada peta adalah 1 berbanding 1 juta. Nah, kalau ada kata seperti itu artinya apa? Jarak 1 cm pada peta itu sama dengan 1 juta cm jarak sebenarnya. Nah, ini sudah pernah kalian dengar waktu SD. Lalu kemudian, misalnya jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Misalnya diketahui seperti itu, nah maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah cara mencari jarak sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat tulisan yang berwarna merah. Di situ 8 cm dikalikan dengan 1 juta. Karena di awal tadi diketahui skala pada peta 1 berbanding 1 juta. Jadi hasilnya 8 juta cm. Kemudian kita ubah menjadi kilometer. Jadinya 80 kilometer. Maka dapat disimpulkan jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 kilometer. Sekarang lanjut contoh yang kedua. Nah, kita masih membahas seperti pada slide yang pertama tadi. Di sini jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km atau 8 juta cm. Nah, kemudian di sini yang Ibu ubah adalah jarak kedua kota pada peta. Nah, jarak kedua kota pada peta 2,5 cm. Berarti untuk menentukan skala peta yang baru, caranya ya, skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya itu kita ubah dalam satuan cm. Maka bisa ditulis 2,5 dibagi 8 juta. Jadi sama-sama dibagi 2,5. Dapatnya 1 berbanding 3.200.000. Maka kesimpulannya skala peta tersebut adalah 1 berbanding 3.200.000. Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa 1 cm di peta itu sama dengan 3.200.000 cm jarak sebenarnya. Ya, sekarang perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka A per B sama dengan C per D. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada soal harga sewa mobil selama 3 hari adalah Rp975.000. Yang ditanyakan berapakah harga sewa mobil selama 5 hari? Nah, berdasarkan soal ini kita dapat identifikasi bahwa 3 hari sewa mobil kan 975.000. Kalau 5 hari, nah berarti semakin banyak hari kira-kira semakin murah apa semakin mahal? Nah, semakin mahal ya kalau sewa mobil ya. Ini bisa disebut dengan perbandingan senilai. Semakin banyak hari semakin naik pula harganya. Jadi penyelesaiannya seperti ini caranya. 3/5 sama dengan 975.000 per X. Nah, jadi
Ya, 3/5 ini kita peroleh dari mana? Ini misalnya 3 hari. Nah, ini juga 5 hari. Kalau 3 hari tadi 975.000. Kalau 5 hari berapa kan belum tahu. Di sini Ibu misalkan X. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah dikali silang. Nah, berarti kan ini dikali silang. 3 dikali X dapatnya 3X, kemudian 5 dikali 975.000. Maka diperoleh 3X sama dengan 4.875.000. Nah, ini seperti persamaan linear satu variabel pada video sebelumnya ya. Jadi kita mau mencari nilai X, maka sama-sama dibagi 3. Jadi 4.875.000 dibagi 3, ketemulah X-nya 1.625.000. Kemudian bisa disimpulkan harga sewa mobil selama 5 hari adalah 1.625.000 rupiah. Gampang sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai, sekarang perbandingan berbalik nilai. Jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka berlaku A per B sama dengan D per C. Nah, kebalikannya ya. Jadi, perbandingan yang kedua itu dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal berikut. Ya, di sini ada soal sebuah mobil melintas dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam selama 4 jam. Nah, jika mobil itu melintas di jalan yang sama dalam waktu 5 jam, berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, jadi dari soal tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 jam mobil melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, jika mobil melaju dalam waktu 5 jam, kira-kira kecepatannya lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau semakin lama jalannya, semakin lama waktunya, berarti kecepatan yang digunakan rendah ya atau kecil. Kalau kecepatannya tinggi, pasti lebih cepat sampai, artinya waktunya lebih sedikit. Nah, coba perhatikan tabel. Waktu yang diperlukan dalam jam, tadi yang pertama adalah 4 jam, yang kedua 5 jam. Kalau waktunya 4 jam, kecepatannya 70. Kalau waktunya 5 jam, kita misalkan X. Kemudian kita tulis perbandingannya. Nah, 4/5 sama dengan X per 70, bukan 70 per X. Karena tadi apa? Ini perbandingan berbalik nilai. Jadinya X per 70 ditulis di sini. Kemudian sama langkahnya dengan yang slide sebelumnya tadi, dikali silang. Lalu dapat diperoleh hasilnya 5 dikali X sama dengan 4 dikali 70. 5X sama dengan 280. Nah, lalu diperoleh X, ini sama-sama dibagi 5, ruas kiri dan ruas kanannya. 280 dibagi 5 dapatnya 56. Nah, iya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kecepatan mobil tersebut adalah 56 km per jam yang dapat ditempuh selama 5 jam. Jadi semakin lama waktunya, berarti kecepatannya semakin rendah. Itu kalau contoh perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya ini adalah tugasnya. Tugasnya tidak banyak, hanya 4 soal saja. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, ya. Selamat mengerjakan.
Dan untuk video yang kedua ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.